Administrasi Kependudukan ini adalah salah satu urusan wajib yang ada di Kabupaten dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Di situ disebutkan bahwa penduduk mempunyai hak. Jadi penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Ya, contohnya kita melakukan pelayanan keliling dengan bus pelayanan kita ke nagari. Jadi ini ada program baru kita juga namanya KTP COD. KTP. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pasaman. Ruang bicara santai tapi bermakna seputar pemilu dan pemilihan serta dinamika demokrasi di Kabupaten Pasaman khususnya. Bersama saya Zonata Valina sebagai host akan menemani teman pemilih untuk podcast episode kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang sudah mengunjungi podcast KPU Kabupaten Pasaman. Jangan lupa selalu mendukung channel YouTube KPU Kabupaten Pasaman dan jangan lupa juga untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan dari KPU Kabupaten Pasaman pada media sosial KPU Kabupaten Pasaman. Teman pemilih, tema podcast kita kali ini adalah sinergitas KPU dengan Disdukcapil dalam menghasilkan data pemilih yang valid, akurat, dan terkini. Untuk mengupas tuntas tentang tema kita kali ini, bersama saya sudah hadir narasumber yang pastinya berkompeten untuk membahas tema kita kali ini. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bapak Eko Saprianto AP MSI. Selamat datang Bapak. Apa kabarnya, sehat? Ya Pak ya. Terima kasih ya Pak sudah tersedia memenuhi undangan kami itu mengisi podcast KPU Kabupaten Pasaman sama-sama. Ini Pak, mungkin teman pemilih ada yang belum mengenal dengan sosok Pak Eko. Boleh sedikit Pak perkenalan singkatnya untuk teman pemilih di luar. Terima kasih. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Eko Saprianto. Kemudian saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lahir tanggal 2 September 1974. Dia udah memasuki setengah abad, Bu. Alhamdulillah masih sehat loh Pak. Alhamdulillah. Itu mungkin perkenalan singkat. Panggilannya biasa dipanggil akrabnya Pak Eko ya kan? Nah jadi teman pemilih itu tadi perkenalan profil singkat dari Pak Eko Saprianto yang merupakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Teman pemilih, pasti teman pemilih di luar sana pengen tahu nih apa kegiatan apa sih kerjanya di Disdukcapil khususnya di Kabupaten Pasaman. Nah, Pak Eko boleh cerita sedikit Pak apa kegiatan dari Disdukcapil saat ini Pak? Baik, terima kasih untuk teman pemilih semuanya. Dinas Dukcapil ini adalah salah satu dinas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Pasaman yang menangani urusan administrasi kependudukan. Urusan administrasi kependudukan ini adalah salah satu urusan wajib yang ada di Kabupaten Pasaman, dan urusan administrasi kependudukan ini adalah urusan wajib yang bukan pelayanan dasar. Jadi kalau urusan wajib pelayanan dasar itu pendidikan, kesehatan. Nah, untuk kependudukan dan pencatatan sipil ini urusan wajib bukan pelayanan dasar. Terkait dengan tugas pokok kita, salah satu kewajiban dari Dinas Dukcapil ini adalah
melayani penerbitan dokumen kependudukan. Itu salah satu kewajiban kita selain memberikan pelayanan yang sama rata untuk semua penduduk, kita juga berkewajiban untuk menerbitkan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk. Kemudian selain ada kewajiban tadi, kita juga sebagai dinas itu mempunyai kewenangan, memiliki hak untuk mendapatkan data yang benar dari penduduk. Nah, itu dari sisi Dinas Dukcapil. Bagaimana dengan sisi penduduknya? Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang 24 tahun 2013, di situ disebutkan bahwa penduduk mempunyai hak. Jadi penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Jadi dokumen kependudukan itu hak dari penduduk. Seluruh penduduk itu wajib berhak mendapatkan dokumen kependudukan. Tetapi selain hak yang sudah diberikan oleh undang-undang tadi, penduduk mempunyai kewajiban. Kewajibannya adalah melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Mungkin teman pemilih bertanya, apa lagi nih peristiwa kependudukan dan peristiwa penting? Ya, baik kita jelaskan, peristiwa kependudukan itu adalah setiap kejadian yang terjadi pada penduduk yang menyebabkan adanya perubahan elemen data pada kartu keluarga kita, pada kartu tanda penduduk kita, atau pada surat pindah. Jadi ada peristiwa kejadian yang menyebabkan adanya perubahan data pada kartu keluarga. Contoh yang mudah saja. Apabila kita lihat kartu keluarga, di situ ada 31 elemen data. Salah satunya adalah status pendidikan. Jadi kalau ada perubahan status pendidikan terhadap diri kita atau terhadap anggota keluarga kita, misalnya anak, itu harus wajib dilaporkan. Jangan-jangan mungkin teman pemilih di sini kalau melihat di kakak kita masing-masing, anak kita di dalam kakak mungkin belum sekolah. Sementara anak kita tersebut sudah sekolah di SMA atau bahkan kuliah. Nah, ini kewajiban penduduk untuk melaporkan perubahan status pendidikan tadi. Nah, bukan hanya status pendidikan saja, karena di dalam KTK itu ada status kerjaan, ada status perkawinan. Nah, di situ juga kalau mengalami perubahan dari dulunya belum kawin menjadi kawin harus dilaporkan. Kemudian status pekerjaan. Dulu pelajar, sekarang sudah bekerja, harus dilaporkan perubahan pekerjaan tersebut. Jadi, selain hak tadi, harus hak penduduk tadi memiliki dokumen kependudukan, tapi kewajibannya adalah melaporkan. Gitu. Tetapi, bukan berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menunggu saja, tidak. Kita tidak menunggu laporan dari penduduk. Kita proaktif. Kita menjemput bola ke lapangan. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita untuk mempermudah masyarakat penduduk menyampaikan laporan. Ada beberapa kegiatan, contohnya kita melakukan pelayanan keliling dengan bus pelayanan kita ke nagari, ke sekolah, melakukan perekaman KTP di sekolah-sekolah, melakukan perekaman KTP di nagari dan jorong. Nah, kesempatan ini kita berikan untuk mempermudah masyarakat melaporkan perubahan-perubahan elemen data pada KK ya. Nah, jadi tidak perlu datang ke Disdukcapil, cukup datang pada saat jadwal pelayanan keliling kita di nagari, di jorong, ataupun di sekolah-sekolah. Nah, itu yang pertama, kemudahan yang kita berikan untuk melaporkan peristiwa kependudukan tadi. Kemudian kembali ke awal tadi, jadi
penduduk tadi melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa penting ini adalah peristiwa kelahiran, kematian. Nah, ini ada kaitannya nanti. Kemudian perkawinan dan perceraian tidak harus dilaporkan juga oleh penduduk. Jadi dengan memberikan akses pelayanan keliling tadi, itu mempermudah masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi di keluarganya. Kemudian selain pelayanan keliling, kita juga memberikan akses layanan online ke Nagari. Jadi masyarakat cukup datang ke kantor Wali Nagari, melaporkan perubahan elemen data yang ada di KK. Apakah yang kita sebut dari pendidikan, pekerjaan ke segala macamnya, selesai di Nagari. Di Nagari, situ bisa dibuat KK, bisa diajukan permohonan pembuatan KK, akta kelahiran, akta kematian, dan surat pindahan. Jadi seluruh dokumen kependudukan, kecuali KTP yang tidak bisa. Tapi nggak bisa ya Pak ya? KTP belum bisa. Jadi selain KTP sudah bisa di Nagari. Di Nagari sudah kami berikan akses secara online untuk mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan. Nah, untuk layanan online 2025 kemarin kita sudah menerbitkan 11.901 dokumen dari layanan online Nagari. Jadi kalau di total dari seluruh penerbitan dokumen yang ada di dinas, kalau kita seluruhnya tahun kemarin 2025 itu menerbitkan 67.271 dokumen. Kalau dari online 11.091 dokumen, berarti 16,5% itu sudah melalui layanan online. Tentu kita berharap ke depan terjadi peningkatan untuk layanan online kita ini. Tentu kita berharap masyarakat mau untuk memanfaatkan akses yang sudah kita berikan di Nagari tadi. Kemudian selain pelayanan online di Nagari, bagi masyarakat yang mampu menguasai IT, itu kita berikan kesempatan untuk mengurus sendiri melalui gadgetnya masing-masing. Ada Pak? Ada. Jadi namanya layanan online mandiri. Layanan online masyarakat cetak dokumen sendiri. Jadi kita sediakan nomor WhatsApp 0811 661 1308. Nanti teman blog ini kita bikin di bawah ya, deskripsi. Ya. Kita lanjutkan. Jadi dengan nomor WhatsApp tadi 0811 661 1308, masyarakat bisa masuk ke nomor WhatsApp ini. Kemudian nanti akan kita berikan link untuk melakukan pendaftaran permohonan pelayanan dokumen kependudukan. Di situ juga sudah bisa kita layani seluruh dokumen kecuali KTP. Jadi seluruh perubahan KK, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah itu bisa dilayani melalui nomor WA yang sudah kita sediakan. Kemudian selain layanan online mandiri tadi, kita juga memberikan akses pelayanan melalui IKD. Iya. Jadi identitas kependudukan digital. Ya. Jadi IKD ini adalah KTP digital. KTP digital yang diakses melalui HP kita masing-masing. Jadi di dalam HP itu, di dalam aplikasi IKD ini itu tersedia data kependudukan keluarga kita, dan kita juga diberikan menu untuk pelayanan dokumen kependudukan. Jadi kita bisa mengajukan perubahan KK, mengajukan akta kelahiran, akta kematian, pindah dan sebagainya dan segala macamnya melalui fasilitas yang ada di dalam IKD. Itu udah launching ya Pak? Udah. Tahu itu Pak. Untuk masyarakat Pasaman. Nah, ini teman-teman pemilih harus sudah mengaktifkan IKD. Gimana itu caranya tuh Pak?
Jadi caranya download di Play Store nanti IKD, pilih IKD, kemudian diisi data, kemudian setelah itu aktivasi IKD-nya harus di hadapan petugas Dukcapil. Oh, berarti harus ke kanan. Harus ke kantor Capil atau ke pelayanan keliling Capil. Bisa. Karena dia harus di hadapan petugas Dukcapil. Baru setelah itu bisa diaktifkan, baru bisa digunakan aplikasi IKD di HP-nya. Berarti itu misalnya kalau misalnya kita perlu memperlihatkan KTP kita ketinggalan nih Pak. Iya. Diko aja bisa tuh Pak? Bisa. Cukup dengan IKD itu sudah menggantikan KTP yang manual secara gisih karena sudah ada KTP digital. Kemudian fasilitas IKD itu juga bisa mencek kevalidan KK. Karena KK sekarang itu kan sudah tidak ditandatangani dengan tanda tangan basah dan stempel basah lagi. KK sekarang itu sudah pakai QR code, kertas putih, tidak pakai kertas security printing yang model lama warna biru, tidak lagi. Boleh Pak ya? Iya. Nah, jadi kuncinya QR code yang ada di KK ini itu bisa kita cek validitasnya. Apakah KK ini aktif atau tidak. Jadi dengan scan QR code yang ada di IKD, kita bisa mencek KK pemilih mungkin melalui petugas di KPU, mencek data pemilih apakah data pemilih yang ada di dalam KK ini sudah update. Jangan-jangan dia sudah pindah tetapi KK lama yang diberikan kepada kita. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dengan cara men-scan QR code yang ada di dalam KK, kalau ternyata datanya aktif nanti keluar status aktif. Tapi kalau ternyata KK-nya sudah pindah ke tempat lain, statusnya berubah menjadi tidak aktif. Begitu. Dan untuk di Kabupaten Pasaman sampai dengan 31 Desember 2025 yang sudah mengaktifasi IKD itu sebanyak 17.403. Duanya ya Pak ya? Iya, 17.403. Mudah-mudahan Ibu Zona udah masuk ya. Bisa saya belum. Ya, bisa deh Pak. Saya sempatkan untuk ke Capil untuk mengaktifkan ini. Baik, kita lanjutkan untuk akses yang kita sampaikan tadi. Melalui IKD sudah bisa kita berikan layanan. Kemudian kita juga sudah melakukan kerjasama dengan stakeholder yang lain seperti KUA. Jadi setiap ada pernikahan di KUA, apabila ingin mengajukan permohonan KK baru, itu bisa langsung melalui program Sakinah namanya yang ada di kantor-kantor KUA kecamatan. Jadi ketika pasangan menikah nanti melakukan ijab kabul dan mendapatkan buku nikah, langsung akan diserah terimakan juga KK yang bersangkutan. KK baru untuk pasangan menikah, kemudian KK perubahan untuk orang tuanya dan mertuanya. Begitu Bu, untuk sementara sekilas singkat. Itu kan udah banget ya Pak. Dan kerja di Dukcapil. Tapi itu kenapa tuh Pak? Kalau untuk yang KTP-nya belum dinagari misalnya Pak, kenapa harus di kantor? Jadi begini, untuk pencetakan KTP kita kan membutuhkan peralatan khusus, tidak sama dengan dokumen yang lain. Kalau dokumen lain itu kan hanya kertas putih, kemudian komputer, ada jaringan WiFi, bisa online, selesai. Tapi kalau untuk KTP kita kan perlu alat pencetak khusus, kemudian perekaman iris ada alatnya tersendiri, kemudian perekaman sidik jari pakai alat tersendiri, kemudian nanti kita perlu kamera untuk foto. Jadi karena keterbatasan alat cetak dan rekam KTP,
Maka ini hanya bisa kita lakukan di kantor kita di Dukcapil maupun pada bus pelayanan kita yang pelayan keliling. Tetapi saat ini mungkin teman pemilih ingat di tahun 2011 itu kan seluruh kecamatan sudah bisa melakukan perekaman KTP. Dulu ada perekaman KTP massal, bahkan cetak KTP massal di tahun 2011-2012. Kondisi saat ini memang seluruh peralatan yang sudah berusia tua 13 tahun 2011 itu berarti sudah 14-15 tahun yang lalu, tentu tidak memungkinkan lagi untuk kita gunakan karena sudah terlalu jauh ketinggalan. Bahkan kondisinya sudah ada yang rusak ringan, rusak berat. Tetapi mulai awal tahun ini kita sudah mencoba untuk dengan keterbatasan kita sudah mencoba untuk mengaktifkan kecamatan kembali untuk melakukan perekaman KTP yang sudah aktif saat ini di Raau Utara. Jadi teman pemilih yang berada di sekitaran kecamatan Raau Utara, silakan melakukan perekaman di kantor camat Raau Utara. Tidak perlu lagi datang ke Lubus Kaping, sudah bisa. Kemudian hari ini kebetulan teman-teman tim teknis kita saat ini sudah berada di kecamatan Simpang Alan Mati, di Simpati. Kita juga mencoba untuk mengaktifkan kembali peralatan kita di sana untuk melakukan perekaman KTP. Dan informasi terakhir dari teman-teman tim teknis sudah berhasil. Jadi mudah-mudahan minggu depan ini sudah bisa dilakukan perekaman KTP di Kecamatan Simpati. Kedua berarti dia Pak ya? Kedua. Yang ketiga ini sedang kita usahakan di Kecamatan Mapatunggu Selatan. Di Kecamatan Mapatunggu Selatan mungkin dalam waktu dekat ke depan kita akan coba untuk mengaktifkan kembali Kecamatan Mapatunggu Selatan supaya bisa melakukan perekaman KTP. Karena itu termasuk kecamatan yang jauh ya Pak ya? Iya, yang cukup jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar kalau seandainya datang ke Lubus Kaping. Walaupun demikian kan kita sudah melakukan juga perekaman ke Mapatunggu Selatan ini, bahkan kita menginap. Kita menginap di Silayang, kita menginap di Morai Solo, kita menginap. Untuk khusus kita sediakan 1-2 hari melakukan perekaman sampai malam di situ. Jadi dalam perencanaan kita sudah ada 3 kecamatan. Mudah-mudahan ke depan kalau seandainya ketersediaan peralatan kita memungkinkan, itu secara bertahap kita akan hidupkan, kita aktifkan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Berarti sudah menjadi targetnya Pak ya, target tahun ini ya Pak ya? Iya, tahun ini tahun ini sudah 2. Mudah-mudahan ke depan kita tambah lagi 1 Kecamatan Mapatunggu Selatan. Mudah-mudahan kalau bisa 12 kecamatan itu akan kita usahakan, tergantung dengan kondisi peralatan, ketersediaan peralatan kita juga dan ketersediaan anggaran yang kita punya. Semoga deh teman pemilih. Jadi semoga ini bisa terwujud ya teman pemilih. Mohon doa Aziz juga biar kita bisa mudah untuk melakukan pencetakan ya Pak ya, pencetakan EKTP yang sekarang hanya bisa dilakukan di kabupaten atau di pelayanan keliling. Mudah-mudahan besok bisa di setiap kecamatan. Itu ya Pak ya program dari Dukcapil ya Pak ya. Teman pemilih, sesuai dengan tema kita kali ini berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang biasa disingkat dengan PDPD, yaitu kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya terakhir ya Pak. Nah,
dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk di luar negeri. Nah, untuk mensinkronisasikan data tersebut, KPU diharuskan berkoordinasi dengan instansi terkait nih Pak. Nah, itu salah satunya dengan Disdukcapil di masing-masing daerah dengan tujuan agar data yang kita gunakan untuk pemilu kemudian berikutnya itu akurat, valid dan mutakhir ya Pak ya. Nah, itu kan cara program dari KPU nih Pak untuk bisa mendapatkan data pemilih yang mutakhir. Kalau untuk Disdukcapil sendiri Pak, apa nih Pak yang programnya yang bisa membantu KPU untuk mendapatkan data yang mutakhir itu Pak? Ya. Terkait dengan mendukung keberlanjutan data pemilih ini Bu, masih ada hutang kita 4.221 lagi yang belum melakukan perekaman KTP. Ini yang sangat kita sayangkan, menjadi tugas berat kita di tahun 2026. Dari 4.221 itu 84% ini berada di sekolah. Jadi ada di data Dapodik sebanyak 84,5%. Jadi jumlahnya 3.566. Jadi itu pengantum kumula ya Pak? Pemilih kumula yang berada di tingkat SLTSH. Iya. Nah ini mungkin akan kita lakukan perekaman ke sekolah-sekolah. Tentunya kita berharap perekaman sekolah ini didukung oleh pihak sekolah, oleh stakeholder terkait supaya memotivasi pemilih pemula kita itu untuk mau direkam KTP-nya di sekolah gitu. Itu mulai perekamannya kapan itu bisanya Pak? Nah, untuk perekaman KTP itu sudah bisa dimulai di usia 16 tahun. Di usia 16 tahun itu sudah bisa dilakukan perekaman KTP, tetapi untuk pencetakan KTP-nya di usia 17 tahun. Jadi ketika tetap menunggu ulang tahun. Di ulang tahun sudah penting yang bersangkutan kita cetakkan KTP-nya. Jadi ini ada program bank kita juga namanya KTP COD. KTP COD. Jadi gini, apabila pemilih pemula ini masih berusia 16 tahun dan sudah melakukan perekaman KTP, karena tinggalnya ini jauh, tidak berada di Lubuk Skaping, tentu perlu ongkos yang lebih apabila harus dijemput ke Lubuk Skaping. Nah, kita sediakan fasilitas pengiriman COD ketika yang bersangkutan ulang tahun 17, KTP-nya diantarkan ke rumah. Tidak perlu lagi datang ke Dukcapil. Dapat hadiah langsung ya Pak? Dapat hadiah dari Dukcapil dengan catatan lakukan pemesanan KTP COD-nya di kantor wali negari. Jadi kita sediakan fasilitas di kantor wali negari untuk melakukan pemesanan KTP COD. Nah, jadi kalau seandainya sudah usia 17 tahun atau misalnya KTP-nya rusak, patah atau hilang, silakan pesan KTP COD di kantor wali negari. Kita antar melalui perusahaan pengantaran ke rumah masing-masing. Tidak perlu lagi datang ke kantor Capil di Lubuk Skaping. Nah, itu dikenakan biaya nggak Pak? Tentunya karena ini kerjasama dengan pihak swasta, tentu ada ongkos pengiriman namanya ongkir. Ongkirnya? Iya. Ongkirnya untuk dalam Kabupaten Pasaman itu 12.000. Ya. Itu berarti udah ada di pas kita mengisi data permintaan yang di kantor wali negara itu ya Pak ya? Berarti udah pada tahunnya berarti ya Pak ya? Di seluruh kantor wali itu sudah bisa. Sudah bisa dilakukan pemesanan KTP COD. Baik itu KTP baru, KTP hilang, KTP rusak bisa.
program-program yang dikasihkan Ya, jadi seluruh akses kita sudah menciptakan banyak akses untuk masyarakat supaya lebih mudah melakukan pelaporan tadi untuk mendapatkan dokumen kependudukannya. Jadi akses yang kita berikan sebanyak mungkin, silakan masyarakat memilih. Mau lewat online bisa, mau lewat COD bisa, mau datang ke layanan keliling kita silakan, atau mau ke kantor kita juga boleh. Jika ini nih, pemilihnya lagi nih, Ya. kepedulian pemilihnya, partisipasi aktifnya dari pemilih untuk mengurus administrasi kependudukannya ya Pak ya. Hal itu kan untuk pemilih pemula ya pasti akan menambah data pemilih untuk DBT di pemilu atau pemilihan berikutnya nih Pak. Bagaimana kalau misalnya kasusnya ini yang pindah domisili nih Pak? Ya. Di sini akan menjadi ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang menambah, ada yang mengurangi. Ya. Misalnya ditemui itu dia setelah pindah domisili, tapi administrasi kepindahannya itu nggak diurus Pak. Ya. Jadi gimana itu? Jadi kita sampaikan khusus untuk masalah pindah datang, kita sudah memberikan kemudahan masyarakat untuk yang sudah terlanjur pindah. Kalau persyaratan pindah, misalnya dari daerah asal, penduduk itu sudah membawa surat pindah, surat keterangan pindah ke daerah tujuan. Jadi ketika sampai di daerah tujuan, dia lapor ke kantor di Dukcapil untuk penerbitan KK dan KTP baru. Yang jadi masalah, kemungkinan besar ketika pindah, penduduk kita ini lupa mengurus surat pindahnya di daerah asal. Sekarang sudah berada di Kabupaten Pasaman. Untuk balik lagi ke daerah asal, rasanya tidak memungkinkan lagi karena membutuhkan biaya. Nah, ini kita bantu. Kita bantu melalui pelayanan pindah ke office namanya. Jadi penduduk yang sudah dalam kondisi ini silakan melapor ke Capil. Nanti kita yang komunikasikan ke daerah asal, ke Capil daerah asal untuk melakukan penerbitan surat pindah penduduk yang bersangkutan supaya data penduduknya bisa kita pindahkan ke Kabupaten Pasaman. Jadi seperti itu. Jadi seluruh Indonesia bisa. Jadi masyarakat tidak perlu lagi balik ke daerah asal, lapor Tinggal datang ke data ke Capil, lapor. Dan ini kalau bisa jangan diwakilkan. langsung yang bersangkutan ya Pak ya? Harus yang bersangkutan karena kita harus memastikan memang dia betul berada di Kabupaten Pasaman. Jangan sampai nanti ada yang ternyata fiktif pindahnya. Jadi yang bersangkutan datang langsung, nanti kita layani, akan kita proses, kita bantu untuk mengkomunikasikan dengan daerah asal supaya dapat dipindahkan datanya ke Kabupaten Pasaman. Begitu. Jadi udah banyak nih kemudahan-kemudahan yang dibuat oleh Dukcapil ya Mbak ya. Jadi kita tinggal datang aja ke Dukcapil melaporkan apa kondisinya Mbak ya. Termasuk kalau itu kan yang datang ya dari daerah luar ke Kabupaten Pasaman. Nah, bagaimana yang dari Pasaman keluar? Untuk yang dari Pasaman keluar, yang sudah kita sampaikan tadi, boleh melalui layanan online mandiri, boleh melalui layanan online di Nagari, atau boleh melalui layanan yang ada di fasilitas IKD. Ya, silakan ajukan proses pindahnya melalui layanan-layanan tadi. Itu. Berarti udah bisa ya Pak di situ. Sudah. Tinggal kemauan penduduk saja mau menggunakan atau tidak. Masyarakatnya lagi ya Pak ya. Iya. Nah Pak Eko, tukannya untuk pindah domisili. Kalau yang untuk meninggal nih Pak, meninggal ini kenapa sih kadang
masyarakat di luar sana bertanya-tanya, kok bisa pemilihnya udah meninggal tapi masih ada di DPT. Nah, selalu itu menjadi permasalahannya Mbak ya. Nah, kenapa tuh Pak? Seberapa penting gitu untuk akta kematian itu? Gimana Pak? Jadi kembali lagi ke kewajiban penduduk yang sudah kita sampaikan tadi. Kewajiban penduduk untuk melaporkan peristiwa kematian. Jadi kalau seandainya tidak dilaporkan, tentu di Sdukcapil tidak tahu dan tidak bisa menerbitkan akta kematian untuk yang bersangkutan. Nah, untuk proses penerbitan akta kematian, aksesnya kan sudah banyak kita berikan. Dari blank clean, segala macamnya sudah kita permudah untuk memproses akta kematian. Selain melalui keluarga ataupun ahli waris untuk memproses akta kematian, kita juga sudah mewajibkan seluruh nagari itu melaporkan kematian setiap bulan. Jadi laporan kematian setiap bulan dari 62 nagari 12 kecamatan itu selalu disampaikan ke Dinas Dukcapil. Nah, jadi dengan data kematian yang sudah dilaporkan tadi, itu kita proses, kita terbitkan akta kematiannya. Supaya data penduduk itu tidak ada lagi tercantum di dalam kartu keluarga. Otomatis kalau tidak ada dalam kartu keluarga, tidak ada lagi dalam database kependudukan kita. Dan dengan sendirinya nanti apabila KPU menggunakan data tersebut, yang meninggal ini sudah tidak ada lagi namanya. Nah, jadi permasalahan kita ini kan pelaporan tidak sampai, sehingga penerbitan akta kematian tidak ada. Akhirnya namanya di database kita masih muncul, kemudian digunakan oleh KPU untuk menerbitkan DPT, itu jadi masalah. Tapi untuk kegiatan penerbitan kematian, akta kematian kita, untuk di tahun 2025 ini sudah sangat signifikan peningkatannya. Tahun 2025 itu sudah 3.568 dokumen akta kematian kita terbitkan. Jadi sudah 3.500. Ini itu sudah termasuk dari pelaporan dari keluarga dan pelaporan dari nagari yang setiap bulan. Itu jumlahnya 3.568. Kalau seandainya masih ada kematian yang belum dilaporkan, mungkin silahkan ajukan nanti di nagari supaya dimasukkan dalam laporan bulanan supaya bisa diterbitkan akta kematiannya. Itu kalau misalnya untuk melaporkan Pak, melaporkan keluarganya yang meninggal, tapi dengan tujuan tertentu nih Pak, jadi kan nggak dilaporin ke nagari. Cuma karena perangkat nagarinya tahu, itu nggak apa-apa. Nagari sendiri yang buat ini. Iya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 23/2006, kewajiban untuk melaporkan peristiwa kematian itu berada di kepala RT RW. Itu nggak harus yang keluarga. Enggak. Kadang ini kan Pak ada ini sih, ada tujuan tertentu ya Pak ya, jadi tidak dilaporkan seperti itu. Jadi berarti boleh ya Pak ya dari perangkat nagarinya langsung melapor. Iya, malah wajib, bukan boleh lagi, wajib. Wajib ketua RT, ketua RW, kalau di kita tentu kepala jorong. Wajib kepala jorong melaporkan peristiwa kematian yang terjadi di wilayahnya. Setiap bulan itu disampaikan kepada kita. Tuh, walaupun mungkin masih ada yang belum tercover sama kepala jorong kita, ini yang kita minta bantu nanti disilakan dilaporkan kembali melalui jorong supaya bisa kita proses lebih lanjut. Nah, mungkin dengan adanya
seperti itu, kondisinya seperti itu, besok di DPT nggak ada lagi nih ya Pak ya? Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya Pak ya. bisa kita perkecil persentasenya. Kalau mungkin dulu 10%, kita minim menjadi 2%, 1% atau 0%. Mudah-mudahan ya Pak ya. Yang udah panjang lebar sekali nih Pak. Terakhir nih Pak, himbauan Kisbuk Sapting Pak mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Pasaman agar peduli gitu Pak, berperan aktif untuk urusan administratif pendudukan. Ya. Jadi mungkin kepada teman pemilih semuanya kita sampaikan bahwa sejak awal 2026 kita kita sudah memiliki kebijakan baru dari, tentunya bukan dari kita, dari Ditjen Dukcapil yang menyampaikan bahwa apabila ada dalam kartu keluarga atau anggota keluarga dalam kartu keluarga kita yang wajib KTP tapi belum melakukan perekaman KTP, maka proses layanan yang bersangkutan itu tidak dapat dilanjutkan. Jadi ketika ada pengajuan perubahan KK atau ada pengajuan akta kelahiran atau ada pengajuan akta kematian dan surat pindah misalnya, kemudian ketika diajukan ke Capil, ternyata anggota keluarga di dalam KK itu ada satu saja yang tidak melakukan perekaman dan dia sudah berusia 17 tahun, maka prosesnya tidak dapat dilanjutkan. Itu sudah mulai di tahun 1 Januari 2026. Jadi secara sistem itu sudah dikunci. Nah, ini salah satu cara untuk memaksa wajib KTP itu melakukan perekaman KTP supaya dia datang ke tempat-tempat pelayanan KTP seperti yang kita sebutkan tadi. Di kecamatan itu sudah ada 3 yang akan kita aktifkan, kemudian di pelayanan keliling atau di kantor kita. Nah, jadi dengan cara demikian mudah-mudahan ini Bu, pemilih kita besok itu tidak ada lagi yang tidak memiliki KTP. Apalagi sudah diberikan kesempatan bahwa perekaman KTP itu sudah bisa dimulai dari usia 16 tahun. Nah, tentunya kita tidak hanya berharap dengan kesadaran masyarakat, Bu. Perlu kolaborasi kita bersama stakeholder yang terkait, baik itu Bentana dari kecamatan, ini mama, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk memberikan kesadaran, memotivasi penduduk kita supaya melakukan perekaman KTP dan melakukan pemudahiran data penduduk. Karena salah satu kunci untuk mendapatkan pelayanan apabila dokumen kependudukannya itu selesai. Jadi kalau di kami Bu, dokumen kependudukan itu adalah pangkal dari segala urusan. Karena kan kita melayani sejak penduduk lahir sampai meninggal Bu. Jadi lahir dia dapat akta kelahiran, kemudian nanti dapat kartu identitas anak, dimasukkan ke dalam KK orang tuanya, kemudian nanti usia 17 tahun dapat KTP, kawin dia dapat KK baru, punya anak lagi dapat akta kelahiran, kemudian nanti udah tua meninggal kita terbitkan akta kematian. Jadi seluruh sepanjang hidupnya itu berhubungan terus dengan Distdukcapil. Ternyata Distdukcapil ngurusin dari lahir sampai meninggal ya Pak ya. Ya, jadi tentunya tugas berat ini dilakukan bersama-sama dengan kesadaran bersama, bukan hanya tanggung jawab Capil saja, kita juga minta bantuan teman-teman pemilih untuk minimal kepada keluarga masing-masing, kepada lingkungan yang ada di sekitar, untuk dapat memotivasi, memberikan kesadaran, mensosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya.
Jadi pelayanan apapun, baik itu bansos, pelayanan BPJS, rumah sakit, pelayanan lain-lainnya, itu membutuhkan dokumen kependudukan. Begitu. Begitu pentingnya ternyata urusan administrasi kependudukan ini Kak ya. Iya. Nah, jadi teman pemilih itu tadi udah Kak Epo udah panjang lebar menjelaskan tentang program-programnya, tentang cara-cara agar teman pemilih mudah untuk melakukan kepengurusan tentang administrasi kependudukan. Nah, jadi ini sekarang sesuai dengan himbauan Pak Epo tadi, ayo kita sama-sama peduli, berperan aktif untuk melaporkan, terutama untuk di sekitar, untuk keluarga kita, untuk sekitar lingkungan kita, kalau misalnya ada perubahan-perubahan data tentang administrasi kependudukan. Nah, Pak Eko, terima kasih banyak Ya, sama-sama. atas kedatangannya, atas informasinya. Teman pemilih jadi banyak nih ketahuannya Pak. Saya pun jadi banyak tahunya nih Pak. Tentang kali saya belum tahu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Teman pemilih, akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.